Silahkan Cita untuk membuka dengan surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibimbingnya Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Silahkan. Yang ayat 7 ya. 7 wa ista'adzana rabbukum. Wa idza A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walanin kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ibrahim ayat 7. Pak Ustadz tadi baru dilafalkan mengenai nikmat di surat Ibrahim ayat 7, nikmat dan juga azab. Ini mumpung bulan Ramadan, kita mau lebih tahu mengenai ayat-ayat suci Al-Quran nih Pak Ustadz. Yang kalau keutamaan dari Ibrahim ini ayat 7 terutama bagaimana nih Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf aneh di atas ya, Nasar, Bang Epol. Jadi ayat ini ngajarin kita untuk banyak-banyak bersyukur. Jadi kalau urusan harta, jangan kebanyakan lihat ke atas nih. Puyeng. Header yang ada apa yang sudah dititipin sama Allah nggak jadi nikmat. Yang paling enak itu adalah menikmati ukuran masing-masing. Karena gini, jangankan urusan rezeki ya, urusan sepatu aja udah ada ukurannya nih. Kayak Kang Nasar sama Bang Parto, sepatunya pasti beda ukurannya kan. Misalnya Bang Parto 43, Kang Nasar udah apa sepatunya nomornya? 45. Serius? Gede kakinya ya. Arab. Oh ini ukuran Arab ya. 45, Bang Parto 42. Sepatu aja udah ada ukurannya masing-masing. Allah tuh udah naker. Jadi Bang Parto nih jangan maksain pakai sepatunya Kang Nasar. Pasti jatuhnya koplak ntar Bang. Atau sebaliknya, Kang Nasar jangan maksain pakai sepatu Bang Parto pasti jebol. Kekecilan ya. Kekecilan. Jadi Allah tuh udah ngukur. Peci aja ada ukurannya kan. Ada yang nomor 7, ada yang 8, ada yang 9. Jadi Allah tuh udah ngasih. Nih lo segini. Lo segini. Jadi jangan ngelihat yang lebih. Karena kalau udah urusan harta, melihat yang lebih, pasti nggak pernah cukup. Orang kaya itu bukan orang yang bisa beli apapun yang dia mau. Tapi orang kaya, orang yang bisa nikmatin setiap apapun yang udah Allah titip. Kalau kita bersyukur, insya Allah hidup serba cukup. Tapi kalau nggak bersyukur, apa yang udah ada, pasti nggak akan pernah cukup. Nah itu dia Pak Ustadz, kadang-kadang orang mikirnya tuh mungkin rezeki itu cuma berupa materi. Benar. Cuma boleh nggak Pak Ustadz jelasin sebenarnya rezeki itu bisa bentuknya apa aja nih? Apa Abu Sibah juga bisa dibilang rezeki? Oh bisa, bisa jadi. Jadi gini, rezeki itu kan nggak selamanya harus uang ya. Contoh, sahabat yang baik itu rezeki. Masih ada orang tua aja rezeki. Sehat rezeki. Ibu yang masih sehat
Itu rezeki, itu jangan disia-siain. Yakin deh, pokoknya orang nggak akan pernah sukses setinggi apapun dia terbang, sedalam apapun dia nyelam, sejauh apapun dia lari, nggak akan pernah berkah kalau hidupnya nggak pernah sayang sama ibu. Yang muda ya saya mau bilang, biar kita masih muda, jangan lupa sama ibu. Karena gimana pun keberkahan hidup adanya di ibu. Ada orang yang punya masalah nggak pernah kelar, utang nggak pernah lunas, karir nggak pernah naik, ya terus rumah tangga mungkin lagi dalam masalah gitu ya. Nggak nyinggung ya, ngasar nggak. Kalau mau ngesinggung ya derita loh gitu. Ini masalah keluarga nggak pernah kelar misalnya. Satu hal mungkin karena kita lupa sama ibu, karena kita lupa sama orang yang pas kita lagi susah dia bantuin kita. Itu berkah tuh namanya. Jadi keberkahan itu salah satunya di saat kita ingat sama orang pas kita lagi susah. Dulu mungkin nih teman-teman artis lagi susah-susahnya nih, pasti ada temen yang setia tuh di samping. Tempat minjem duit, tempat nginep. Pokoknya tahu susahnya deh. Kita lupa sama tuh orang, nggak akan berkah. Kalau mau berkah, ingat orang siapa yang senantiasa setia di samping kita saat kita susah. Senengin tuh orang, bahagiain tuh orang. Insya Allah itu kunci berkah dan keluar dari masalah. Musibah bisa jadi rezeki apa enggak? Bisa. Karena yang namanya musibah, tragedi, itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Contoh, ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, terus apa lagi tuh? Zakat, sedekah rajin. Motornya hilang, sampai dibegal gitu ya. Berarti dia lagi diuji. Dia udah baik, udah dekat sama Allah, tiba-tiba motornya hilang. Namanya orang sekolah mau naik kelas kan kudu diuji dulu. Nggak mungkin bisa nerima ijazah kalau nggak pakai diuji. Allah mau ngasih ijazah, tuh rezeki mau dinaikin sama Allah. Ini yang ya bagaimana? Kalau jelek itu maksudnya ujian apa rezeki kita? Itu alhamdulillah, itu namanya bukan ujian, bukan rezeki, itu namanya musibah, Bang. Ujian juga, Ustaz. Ujian juga. Sabar ya. Nggak dia dengan kejelekannya. Sabar ya. Pak Ustaz, Iya. kadang-kadang orang mau bersyukur malah kadang-kadang diomelin sama orang. Iya. Jadi kayak teman saya jatuh dari sepeda, saya syukurin, syukur loh. Kalau itu mah bukan syukurin, itu ngeledekin. Ngeledekin, Bang. Jadi kalau yang tadi Bang Narji nanya, nih wajah yang ala kadarnya musibah apa bukan? Tergantung, Bang. Buktinya dengan begini dapat duit banyak. Jadi artis ya, Ustaz ya? Jadi artis. Iya kan? Ya artinya itu tadi Allah tuh udah ngukur. Yaudah Bang Narji, segini aja udah. Tapi insya Allah walaupun buat dia musibah awalnya ya, nggak nerima gitu. Lagi ngaca kok gini amat gue misalnya gitu ya. Tapi kan alhamdulillah sisi lain rezeki. Jarang ngaca, orang kacanya pada jatuh. Begitu ngaca, kacanya yang ketakutan. Ustaz, Ana mau nanya, Gimana? cara kita bersyukur yang baik itu seperti apa, Ustaz? Cara mensyukurinya Bersyukur yang baik itu yang benar. Bagaimana? Salat 5 waktu, Bang. Jadi salat 5 waktu itu tanda syukur. Rasul ditanya sama Siti Aisyah nih istrinya, wahai suamiku tercinta, kenapa sholat tahajud sampai nangis? Sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Padahal pasti masuk sorga kan? Rasul, ahli sorga. Rasul bilang apa? Sholatku bukan untuk surga, sholatku bukan takut neraka, tapi sholatku tanda syukur atas apa yang sudah Allah titipin dalam hidup ini. Jadi sholat tuh, kita nggak sholat juga Allah nggak rugi. Kita nggak sholat, Allah nggak gulung tikar, nggak bangkrut. Yang rugi, diri kita sendiri. Yuk kita baca suratul Fatihah. Terutama buat ibu kita. Buat teman-teman yang setia dampingin di saat kita susah. Terus cita-cita terima kasih. Tadi ngajinya nggak apa-apa. Yang penting orang mau belajar dulu. Perkara bener apa enggak, yang penting dia mau belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon diaminin ya. Allahumma bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, insyaallah sangat berguna siraman rohaninya pada pagi hari ini. Yang pasti kita akan kembali lagi silaturahmi kita dalam Al-Kisah sesaat lagi. Surat Ibrahim ayat 7. Pak Ustadz tadi baru dilafalkan mengenai nikmat di surat Ibrahim ayat 7, nikmat dan juga azab. Ini mumpung bulan Ramadan, kita mau lebih tahu mengenai ayat-ayat suci Al-Quran nih Pak Ustadz. Yang kalau keutamaan dari Ibrahim ini ayat 7 terutama bagaimana nih Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf aneh di atas ya, Kang Nasar, Bang Epol. Jadi ayat ini ngajarin kita untuk banyak-banyak bersyukur. Jadi kalau urusan harta, jangan kebanyakan lihat ke atas nih. Puyeng. Header yang ada apa yang sudah dititipin sama Allah nggak jadi nikmat. Yang paling enak itu adalah menikmati ukuran masing-masing. Karena gini, jangankan urusan rezeki ya, urusan sepatu aja udah ada ukurannya nih. Kayak Kang Nasar sama Bang Parto, sepatunya pasti beda ukurannya kan. Misalnya Bang Parto 43, Kang Nasar udah apa sepatunya nomornya? 45. Serius? Gede amat kakinya ya. Arab. Oh ini ukuran Arab ya. 45, Bang Parto 42. Sepatu aja udah ada ukurannya masing-masing. Allah tuh udah naker. Jadi Bang Parto nih jangan maksain pakai sepatunya Kang Nasar. Pasti jatuhnya koplak ntar Bang. Atau sebaliknya, Kang Nasar jangan maksain pakai sepatu Bang Parto pasti jebol. Kecilan ya. Kecilan. Jadi Allah tuh udah ngukur. Peci aja ada ukurannya kan. Ada yang nomor 7, ada yang 8, ada yang 9. Jadi Allah tuh... Oh itu mah bukan syukurin. Itu ngeledekin. Ngeledekin Bang. Jadi kalau yang tadi Bang Narji nanya, nih wajah yang ala kadarnya musibah apa bukan? Tergantung Bang. Buktinya dengan begini dapat duit banyak. Jadi artis ya Ustadz ya? Jadi artis. Iya kan? Ya artinya itu tadi Allah tuh udah ngukur. Yaudah Bang Narji segini aja udah. Tapi insya Allah walaupun buat dia musibah awalnya ya, nggak nerima gitu. Lagi ngaca kok gini amat gue misalnya gitu ya. Tapi kan alhamdulillah sisi lain rezeki. Jarang ngaca, tat orang kacanya pada jatuh. Begitu ngaca, kacanya yang ketakutan. Ustadz, Ana mau nanya. Gimana? Cara kita bersyukur yang baik itu seperti apa Ustadz? Cara mensyukurinya. Bersyukur yang baik itu Yang benar. Bagaimana? Salat 5 waktu Bang. Jadi salat 5 waktu itu tanda syukur. Rasul ditanya sama Siti Aisyah nih istrinya, wahai suamiku tercinta, kenapa sholat tahajud sampai nangis? Sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Padahal pasti masuk sorga kan? Rasul, ahli sorga. Rasul bilang apa? Sholatku bukan untuk surga. Sholatku bukan takut neraka. Tapi sholatku tanda syukur atas apa yang sudah Allah titipin dalam hidup ini. Jadi sholat tuh, kita nggak sholat juga Allah nggak rugi. Kita nggak sholat, Allah nggak gulung tikar, nggak bangkrut. Yang rugi, diri kita sendiri. Yuk kita baca suratul Fatihah. Terutama buat ibu kita. Buat teman-teman yang setia dampingin di saat kita susah.
Terus cita-cita tambah kasih, tadi ngajinya nggak apa-apa. Yang penting orang mau belajar dulu. Perkara bener apa enggak, yang penting dia mau belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama orang yang pas kita lagi susah, dia bantuin kita. Itu berkah tuh namanya. Jadi keberkahan itu salah satunya di saat kita ingat sama orang pas kita lagi susah. Dulu mungkin nih teman-teman artis lagi susah-susahnya nih, pasti ada temen yang setia tuh di samping. Tempat minjem duit, tempat nginep. Pokoknya tahu susahnya deh. Kita lupa sama tuh orang, nggak akan berkah. Kalau mau berkah, ingat orang siapa yang senantiasa setia di samping kita saat kita susah. Senengin tuh orang, bahagiain tuh orang. Insya Allah itu kunci berkah dan keluar dari masalah. Musibah bisa jadi rezeki apa enggak? Bisa. Karena yang namanya musibah, tragedi, itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Contoh, ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, terus apa lagi tuh? Zakat, sedekah rajin. Motornya hilang, sampai dibegal gitu ya. Berarti dia lagi diuji. Dia udah baik, udah dekat sama Allah, tiba-tiba motornya hilang. Namanya orang sekolah, mau naik kelas kan kudu diuji dulu. Nggak mungkin bisa nerima ijazah kalau nggak pakai diuji. Allah mau ngasih ijazah. Tuh, rezeki mau dinaikin sama Allah. Ini yang, ya bagaimana? Kalau jelek itu maksudnya ujian apa rezeki kita? Itu alhamdulillah, itu namanya bukan ujian, bukan rezeki, itu namanya musibah, Bang. Ujian juga, Ustaz. Ujian juga. Sabar ya. Betah nggak dia dengan kejelekannya? Sabar ya. Pak Ustaz, Iya. kadang-kadang orang mau bersyukur, malah kadang-kadang diomelin sama orang. Iya. Jadi kayak teman saya jatuh dari sepeda, saya syukurin, syukur lo. Udah ngasih, nih lo segini, lo segini. Jadi jangan ngelihat yang lebih. Karena kalau udah urusan harta, melihat yang lebih, pasti nggak pernah cukup. Orang kaya itu bukan orang yang bisa beli apapun yang dia mau. Tapi orang kaya, orang yang bisa nikmatin setiap apapun yang udah Allah titip. Kalau kita bersyukur, insya Allah hidup serba cukup. Tapi kalau nggak bersyukur, apa yang udah ada, pasti nggak akan pernah cukup. Nah itu dia Pak Ustadz, kadang-kadang orang mikirnya tuh mungkin rezeki itu cuma berupa materi. Benar. Cuma boleh nggak Pak Ustadz jelasin sebenarnya rezeki itu bisa bentuknya apa aja nih? Apa musibah juga bisa dibilang rezeki? Oh bisa, bisa jadi. Jadi gini, rezeki itu kan nggak selamanya harus uang ya. Contoh, sahabat yang baik itu rezeki. Masih ada orang tua aja rezeki. Sehat rezeki. Ibu yang masih sehat itu rezeki, itu jangan disia-siain. Yakin deh, pokoknya orang nggak akan pernah sukses setinggi apapun dia terbang, sedalam apapun dia nyelam, sejauh apapun dia lari, nggak akan pernah berkah kalau hidupnya nggak pernah sayang sama ibu. Yang muda ya saya mau bilang, biar kita masih muda, jangan lupa sama ibu. Karena gimana pun keberkahan hidup adanya di ibu. Ada orang yang punya masalah nggak pernah kelar, utang nggak pernah lunas, karir nggak pernah naik, ya terus rumah tangga mungkin lagi dalam masalah gitu ya, nggak nyinggung ya, ngasar nggak. Kalau mau kesinggung ya derita lo gitu. Ini masalah keluarga nggak pernah kelar misalnya. Satu hal mungkin karena kita lupa sama ibu, karena kita lupa. Silahkan Cita untuk membuka dengan surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibimbingnya Pak Iya, Ustadz. sama-sama. Silakan. Yang ayat 7 ya. 7 wa ista'adzana rabbukum. Wa idza A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dan
Idza'adzana wa idza adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum walanin kafar inna kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.